blasfema atau yang dibawakan Bang Faro, di mana datanya? Di mana datanya? Di dalam Biblemu dilarang menikahi ibu kandungnya. Ibu kandungnya. Terus emang pernyataan mengawini ibu sendiri itu ada di Bible? Emang ada? Aku nanya, di mana di dalam Biblemu dilarang mengawini ibu kandungnya? Ya, saya bertanya juga sama kak ibunya. Emang pernyataan? Aduh, Bunda Rama noise. Justru Aku nanya, Bunda Rama noise, gak bisa di mute. Aku turunkan dulu ya, Bunda Rama. Udah. Aku nanya, di dalam Biblemu di mana tertulis dilarang mengawini ibu kandungnya? Kenapa Anda mengeluarkan pertanyaan itu sedangkan di Bible pun tidak ada pernyataannya? Oh, berarti tidak ada. Oke, berarti tidak ada. Berarti kalau tidak ada boleh dong mengawini mama kandungnya. Boleh menikahi ibu, mengawini ibu. Ya, berarti boleh kan? Berarti boleh kan mengawini mama kandung, boleh kan? Sekarang pernyataan boleh itu di mana? Gitu loh. Duh, kan tidak ada tertulis dilarang. Karena tidak ada tertulis dilarang. Bang Dio noise. Ibu, ngapain Anda mengeluarkan pertanyaan seperti itu sedangkan pernyataan boleh itu saja tidak? Saya mengeluarkan pertanyaan seperti itu supaya orang-orang tahu ternyata Kristen ini ajarannya sesat. Bahkan di dalam Bible-nya sendiri pun tidak ada larangan untuk menikahi ibu kandungnya. Saya memberikan pertanyaan itu supaya kalian juga sadar Bible kalian itu justru tulisannya tidak pantas ada tertulis, yang tidak pantas tidak tertulis, supaya orang-orang tahu Bible kalau itu sesat. Iya ibu, Sudah. ibu. Oke ibu, di Al-Quran itu ada ya larangannya ya? Ada, Anisa 23. Oke, Dilarang maaf untuk banget. menikahi ibu kandungnya. Oke, maaf banget ini ya Bu, aku mengeluarkan kata-kata ini sebenarnya aku Apa, keluar kata-kata apa, silakan keluarin aja. Keluarkan unek-unekmu, keluarkan. mungkin karena kalian itu di pikirannya itu selangkangan aja Ibu. Iya, sama seperti Tuhan kau yang keluar dari selangkangan. Gak Makanya usah kau bahas selangkangan. Tuhan Makanya kau aja keluar dari selangkangan. Kalau selangkangan ini tidak ada, kau gak punya Tuhan. Jadi berterima kasih kau selama selangkangan. Udah, gak usah kau bahas selangkangan. Ujung-ujungnya Bener kan, kau Ibu? bahas selangkangan, bahas Bener selangkangan. kan, Ibu? Tapi kau lupa nih. Kau lupa ya? Berarti Ini yang bener keluar kan, dari Ibu? sini. Oe, kau bilang Tuhan. Lupa kau. Ya udah sih nggak usah kesetanan, karena aku cuma Lo mengeluarkan bukan statement itu. kesetanan, kau membahas keselangkangan, sementara kau lupa bahwa Tuhan kau keluar dari selangkangan. Artinya apa? Kau nggak usah bahas selangkangan. Tuhan kau aja nggak suci. Tuhan kau aja nggak suci. Coba. Ya udah ya. Bayangkan ada selangkangan, ini lubang ini mengeluarkan darah, lubang ini mengeluarkan air kencing, lubang ini mengeluarkan air mani, lubang ini pula mengeluarkan Tuhan kau. Di mana kalau kau? Kok bisa-bisanya kau bilang Tuhan keluar dari selangkangan? Sementara ini aku lagi datang bulan, darah kotor keluar. Kubayangkanlah Tuhan kau keluar dari berbarengan sama darah kotor itu. Kubayangkan betapa najisnya Tuhan itu. Jorok. Ya, aku yakin darah kau sendiri aja kalau kau cuci, gak yakin aku kau cuci. Kau Kristen jorok. Datang bulan kau sotek kau buang. Yakin aku. Sementara kami ya orang Islam kalau lagi datang bulan itu softtek gitu dicuci, dibersihkan. Ibu, Dibersihkan. Nah, artinya kau dengan darahmu sendiri kau jijik. Emang gak mau? Artinya dengan darahmu kau jijik. Masa iya Tuhan kau keluar dari situ? Bunda cair, Bunda. Cair, bilang dulu cair. Gak cair dong. Nah, artinya begitu Mesra. Kau jijik dengan darahmu, jijik kau dengan datang bulanmu, tapi kau nggak jijik kau bilang Tuhan keluar dari situ. Di mana akalmu? Jadi kau nggak usah, ayo kita diskusi baik-baik. Nggak usah bahas selangkangan. Ya, nggak usah bahas selangkangan. Cuma mengeluarkan statement itu aja tadi. Saya tambah dulu satu. Saya tambah satu dalil ya. Silakan Bunda. Data di Biblemu Mbak Mesra ya. Di Enggak, saya dalam nggak mau Biblemu. diskusi lagi, udah ya, makasih. Sebentar, di Nggak mau Mazmur. diskusi lagi dia udah. Bentar di Mazmur. Angkat tangan. Memberkati ya. Angkat tangan. Satu aja, Ya, satu aja. angkat Mbak. tangan dulu. Bunda Rama dia nggak mau diskusi lagi. Angkat tangan Satu dulu, aja, Mesra. satu aja. Enggak, satu aja Silakan, sebentar. Bunda Rama. Satu aja. Tuhan Satu aja, memberkati Mbak. kalian Di dan Bible. Oh, dengarkan dulu Bunda Rama ngomong. Ya, aduh, kabur dia ya. Kenapa takut ya? Di Biblenya tertulis Angkat begini tangan loh. dia nggak mau
perempuan yang melahirkan anak laki-laki najis 7 hari. Perempuan yang melahirkan itu di Bible, di Mazmur ya. Di Mazmur apa di Imamat? Itu tertulis ya, perempuan yang melahirkan anak laki-laki najis 7 hari. Kalau melahirkan anak perempuan najis 12 hari, 2 minggu. Kalau laki-laki yang dilahirkan, kata Tuhan berfirman Nggak kepada... cair dong. Masya Allah. Masya Allah. Jadi di Bibelmu saja tertulis perempuan yang melahirkan anak laki-laki najis 7 hari. Coba. Maria melahirkan anak laki-laki najis. Sementara kau Tuhan kan. Ya Allah, ya Rabbi. Itulah berpikir teman-teman ya. Bibelmu aja menolak tuh. Perempuan tuh. Makanya kita perempuan tuh ya nipas. 40 hari kita nipas. Kalau teman-teman Kristen perhatikan aturan-aturan di dalam perjanjian lama tentang orang-orang nipas, orang haid, itu dianggap najis loh, nggak bisa didekati kalau orang haid. Nggak bisa didekati, najis. Yang di tempat duduknya pun najis. Itu aturan di Judaism sana ya, di perjanjian lama. Tempat duduknya itu pun najis. Jadi misalnya seorang yang haid atau nipas, kalau dia sudah duduk di kursi, tak bisa orang duduk di tempat bekas duduknya itu, kena najis. Bayangkan. Sementara yang kau tuhankan ini keluar lewat mulut rahim bersama dengan darah najis, teman-teman. Itu harus kalian pikirkan ya. Itu data di Bible ya. Kalau kalian minta, kita kasih. Imamat 15 itu. Anomali siapakah ini? Latar gelap seperti tempat eksperimen. Kira-kira siapa ya? Halo kakak Astinaga. Halo. Siapa? Kalau noise langsung saya turunkan. Jangan noise bang kalau naik ya. Andi Gultom, selamat siang. Ya, selamat siang. Gultom. Ya, selamat Kristen siang. Islam. Kristen, oke. Mohon oten-oten. Ya, oten-oten yang di bawah, pasang mata kalian, jangan kalian cukup ini kalian yang PA, setidaknya mata kalian jangan selinder. Kalian baik-baik baca namaku ya. Jadi jangan salah nama kalian oten. Cukup ini kau yang PA, mata kau jangan selinder. Nama aku pun tak siapa kalian bilang. Mau kalian tangkap lah, gak apa-apa. Top, kau jauh dari perang apa itu? Jauh dari noise, top. Saya naikkan lagi. Gak ada yang takut sama kau tuh. Oke, ini temanya hidung oten menjijikkan. Tapi sebelum kita ke tema, Abang Andi Gultom, kita membahas seperti apa yang dibawakan oleh Bang Faru, yaitu di mana datanya di dalam Bible-mu dilarang mengawinkan ibu kandung sendiri. Silakan. Aduh, ngeri kali tuh judulnya. Yang jelas, Silakan. yang jelas nggak ada di Bible itu, nggak ada. Untuk halo Berarti boleh ya. Halo Bentar itu. dulu, Top, bentar dulu. bukan nggak Kau memang boleh. konten nggak sopan. Saudara Iman kau lagi ngomong, Top. Bukan Top, nggak FKKB, boleh, bentar dulu. memang nggak ada. Nggak boleh. Iya. Berarti, kan tidak ada tertulis, berarti boleh dong. Enggak, memang nggak boleh. Oke, sekarang saya Pak Andi. Kalau misalnya, nih Pak Andi, kalau Anda, ya Pak polisi menangkap Anda dengan menyawitkan ibu kandungnya, apakah Anda bisa ditangkap sama Pak polisi? Enggak sekarang gini Bu, Sekarang Bu. begini, ya kan? Bentar dulu, Top. Aku nggak takut kalian 2 lawan 1, 10 lawan 1 nggak takut. Setidaknya Saya aja satu-satu. jawab, saya Masalahnya aja. kalian ngomong ini, ngomong itu, yang mana mau didengar, Ya, Top? diam dulu, Bukan ya. kacamatamu itu. Top, Kacamatamu Top, buka dulu, Yang Top. dua turun lagi, top. Bentar Yang dua dulu, turun Top. lagi. Aku ke Andi dulu. Kalau belum bisa Gimana, bicara, Andi? diam dulu, top. Diam dulu kok. Gimana, Pak Andi? Jadi ibu itu buat narasi yang nggak masuk akal gitu loh, ya kan? Buat narasi Memang kok nggak masuk akal. tidak mungkin. Contohnya ini jangan Tidak mungkin. dulu, ya. Oke, Sementara Pak begini. Andi, dengarin teman-teman ya. Dengar Pak dulu Andi saya. mengatakan, Jangan saya kamu membuat boleh narasi. Kamu Bentar, tidak ya oke Pak Andi. ini, tidak adil Udah kalau ketemu seperti saya itu, poinnya. ya kan? Nah, sekarang Saya ketemu poinnya. kan, di dalam Al-Quran sendiri pun, di mana Muhammad itu sunat, ada nggak tertulis? Lihat, sebentar. Oke, ada saya nggak jawab Muhammad nih. itu sunat? Oke. Iya, Kita sebentar mulai saya dulu, jawab. Bang.
Pak Andi, saya jawab. Muhammad, ya kan Pak menikahi anak Andi. bocah 9 tahun. Itu sadis-sadis banget, gila apa? Menikahi Iya, anak saya bocah jawab 9 sadis tahun. kan. Itu Oke, saya jawab. najis. Udah, serut. Udah, Kita fokus udah, dulu, Bang. proses lo di situ. Kita- Diam dulu, Top. Diam dulu satu-satu. Udah, dengerin. Tadi kata Pak Andi mengatakan, saya membuat narasi nggak masuk di akal. Saya membuat narasi nggak masuk di akal, membuat pertanyaan nggak masuk di akal. Mana lebih nggak masuk di akal? Tidak ada tertulis mengawinkan ibu kandungnya atau Tuhan yang keluar dari selangkangan. Mana yang tidak masuk di akal? Mana yang tidak masuk di akal? Hah? Coba Pak Andi jawab. Udah. Mana yang tidak masuk Udah. di akal? Diam dulu kau tahu. Kuturunkan Ibu. nanti. Pandi kau Udah. mute, top turunkan aja top itu nggak pandai mute ya, nggak pandai dengan mute. Fokus. Bisa dijawab nggak? Enggak satu-satu dulu Tom. Nah, gimana Pak Andi? Mana lebih nggak masuk di akal? Pak Andi nggak usah membahaskan tentang kawin, ya. Tuhanmu aja mendapat jatah 32 gadis perawan. Nah, pertanyaannya, untuk apa Tuhanmu 32 gadis perawan? Ah, untuk apa Tuhanmu? Untuk apa Tuhanmu? Di zaman Nabi Muhammad menikahi Aisyah pada saat itu tidak ada larangan. Dan hadis yang mengatakan adalah Aisyah dinikahi usia 17 sampai 18. Karena pada saat itu Aisyah ikut. Kok kabur? Kabur. Masih lagi Udah. aku memberikan agak enak kalau kayak gini. Udah bisa saya jawab, woy. Bu. Udah. Bentar dulu, hargailah aku ngomong. Baru aku ngomong kayak gitu. Udah kabur, kalian tinggalkan aku. Hargai aku ngomong, kau ngomong dengarkan. Kenapa giliran aku ngomong kau turunkan? Sakit kan? Sakit kan? Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan. Sakit kan? Itulah. Jangan kau bahaskan perkawinan Nabi Muhammad. Sementara Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan. Pertanyaannya, untuk apa Tuhanmu? Makanya aku janda. Aku nggak mau Kristen janda. Aku mau Islam. Kenapa? Karena di Islam janda itu Nggak bisa dihargai, dijawab, janda Ibu. itu dihormati. Enggak kayak di Kristen. Janda itu dibinasakan. Bilangan 31 nomor 17 18. Di mana dikatakan wanita yang tidak perawan harus dibunuh. Aku kan udah gak perawan lagi. Daripada aku Udah. dibunuh sama oten-oten, lebih baik aku Islam. Nah, kenapa Tom? Udah bisa Silakan. dijawab. Begini. Ya, Tadi silakan. kan saya dengar Ibu bilang di Alkitab boleh mengawinkan atau menikahi. Tidak boleh, Bau. Saya Iya. tidak ada bilang boleh. Tom Enggak, dengerin. Itu kan saya dengar sendiri. Saya Boleh tidak ada bilang boleh. Saya nanya, Tom. dengerin. Salah dengar, Di mana Tom. Ya kan? datanya? Kan itu yang dipermasalahkan. Dengar, top, Yang dengar dipertanyakan, pertanyaannya, dengar, iya. dengar. Top, dengar pertanyaan bukan itu. Pertanyaannya. Ya kan, ada saya larangan. paham, saya paham. Ditanyakan, Saya paham Top, ini dengar, betul, dengar, saya dengar, paham. dengar. Ya Kok kan? paham kok salah? Tadi yang Ditanyakan, bilang adakah dalam boleh pengajaran di dalam menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jangan warahmatullahi jadi wabarakatuh. Jangan kekejang bang, jangan Gini kekejang. loh, gini. Jangan Di kekejang. Gorontalo, Sulawesi itu kan ada suku Polahi itu. Iya. Itu melakukan hubungan incest dengan orang tuanya sendiri. Menurut Kristen boleh atau tidak? Ya itu kan tidak boleh. Nah, kalau tidak boleh tertulis di mana? Enggak sekarang. Ada hukum, ada pelanggaran. Tidak ada hukum, tidak ada pelanggaran. Tidak mungkin tidak ada aturan untuk pakai helm, lalu kamu ditangkap polisi gara-gara nggak pakai helm. Nggak mungkin. Diam dulu bang. Ini ayat Alkitab kami ini bukan karangan ulama-ulama, bukan ditambah-tambahin dan juga bukan dikurang-kurangin, bukan kayak ayat Al-Quran abang ya, karangan ulama bukan ya. Jadi Gimana? Jadi kan Anda jangan asal ngomong. enggak Sekarang kalau tidak boleh alasannya apa? Emang ada aturannya? Tanpa aturan berarti boleh. Diam dulu. Gitu loh, Bang. Saya jawab, ya kan? Abang kan bertanya di mana di ayat Alkitab boleh boleh mengawini istri. Yang bilang boleh siapa lo? Ya kan? Kongean lo. Itu maksudnya kan? Itu juga sekarang saya tanya. Pertanyaannya di mana dilarang menikahi ibu kandung dalam Bible? Iya Bukan sekarang boleh. karena ayat Alkitab itu bukan ditambah dan juga bukan
dikurangin ya kan. Berarti kan abang bisa nambah-nambah ini. Mau nambah-nambahin boleh menikahi ibu kandung sendiri. Bukan menambah-nambahi, saya nanya doang, ada tidak dilarang? Sekarang saya tantang kalian. Saya tanya, ada tidak dilarang? Gak usah kemana-mana. Saya yang bertanya, kan maksud bapak itu boleh menikahi ibu kandung sendiri. Sekarang saya tanya, mana buktinya? Yang bilang boleh siapa? Iya kan Saya bapak tanya, bilang. ada tidak? Kan bapak bilang. Kita bilang boleh. Kan bapak Mana bilang. sini orang? Diam dulu, diam, jangan kejang. Jangan kejang. Kan bapak bilang di Alkitab boleh menikahi ibu kandung sendiri. Sekarang saya minta buktinya di mana? Sekarang ikutan. Tungki kali kau. Ade, Turunnya Kalau aja dia- dengan. Kalau dilarang kenapa ditanya? Iya, tungki kali dah turun lah. Tungki kali kau. Tungki lu. Apa dia ada duit 5.000 enggak? Untuk beli karton bed. Tungki kali. Kenapa? Oke, Dewata selamat siang. Saya Kristen. Kalian udah pada Oh minum ya. onta belum? Udah pada Oke. minum onta belum? Kau udah makan tai belum? Kau udah Enggak. makan tai belum sama kencing sama kencingmu sendiri? Belum, biar Karena tahu. di dalam kitabmu dua raja-raja dua raja-raja 27 ayat 18, kau diperintahkan makan tai minum kencingmu sendiri. Udah kau makan belum? Ini kencing saya minum aja, kalau nggak minum kencing onta. Loh, orang yang ada di dalam kitabmu kok. Di dalam kitabmu, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 27, kau diperintahkan minum kencing dan makan taimu sendiri. Enggak cair belum. Baca. Cair. 1 Raja-Raja. Ya. Saya aja 1 dulu. Raja-Raja. netizen nggak adil. 18 ayat 27. Nggak usah. Orang Kristen Kencing diperintahkan dulu. makan tainya dan minum kencingnya sendiri. Silakan baca, Kak. Sumba sih. Ya, silakan, Kak. Kita baca. 1 Raja-Raja 18:27. Baca tuh. Bawa data dong, bawa data. Waktu tengah hari mulailah. Masya Allah, thank you Bang Pangeran. Berkah selalu. 2 raja-raja. Udah, minum aja kencing onta dulu biar sehat. 2 Raja-Raja 18:27, ingat saya. Nah itu di situ diperintah itu suruh Juru minum. Agung berkata, haruskah kata-kata ini? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan taiknya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Ya, makan tuh, tahi, makan tuh. Aduh, parah. Ini ada di Al-Quran. Parah. Udah kau makan. Udah kau makan Bukan. tahi sama kencingmu, udah. Minum Udah, dulu. kau makan. Aduh, Jadi kalau orang bukan lagi kencing, tai Tahi saudara. dan kencing dimakan bareng. Aduh parah. tai sama air kencing. Tahi nasinya, tai sama air kencing kuahnya. Wow, ya Allah. Mau muntah aku. Udah lah, kalau gitu, cari yang mau diskusi aja. Ini Nah, yang kitab mau suci diskusi. apa ya? Dibaca kok mau muntah ya? Allahu Akbar. Sakit perutku. Inilah kalau kumpul orang Sumatera semua rasain lah kelenten. Kalau ada kumpul pade udah masuk. Makanya. Di dalam lagi Bang Pano, Makanya ya. kalau naik Kalau ada kumpul orang Sumatera rasain kau. niatnya nek komal itu teman-teman Kristen diskusi, jangan nek menghujat. Iya. Biar kalian nggak Nggak ada ketampol. kekurangan data kalau mau ngomong kayak gitu nggak kurang data. Mau ngomong apa kau? Jadi di Gorontalo itu ada namanya suku Polahi. Nah suku Polahi ini boleh menikahi mengawini ibu kandungnya sendiri. Ya coba dicek di Google itu. Nah pertanyaannya sama Kristen. Menurut Kristen bagaimana? Menurut Islam bagaimana? Menurut Islam jelas sekali dalam surah An-Nisa dilarang mengawini ibu kandungmu sendiri. Di Bible bagaimana? Anissa 23. Tidak ada larangan. Nah kalau tidak larangan, kalau dilakukan berdosa enggak? Enggak. Berdosa. Ya enggak lah. Ya Enggak ada Bunda. larangan kok berdosa. Ah, Bunda ini. Tak nyambung Bunda. Itu disambut dulu itu. Maria. Ada penyaliban kok Maria. Terus selamat siang terus. Iya, kalau di dalam Al-Quran kami berdosa, Anisa 23. Jadi kalau kita menikah ibu kandungnya berdosa. Di Anisa 23. Kalau di dalam Bible tidak berdosa karena tidak ada larangannya. Jadi buat kalian nonton kalau kalian melihat mama kalian, ya udah kawinkan saja lah. Kawinkan saja.
Taurus. Selamat siang Taurus. Selamat siang bangsa Indonesia. Siang. Kristen Islam. Saya Kristen. Itu suara anjing tuh. Tadi ada gugup. Oh, tanda-tandanya Kristen Oh iya, ada suara saudaranya anjing, ya. bener, mantap. Selamat siang bangsa Indonesia. Siang Bang. Ya, siang. Gimana Bang? Ya. Oke. Temanya itu tadi Bang ya, di Gorontalo, suku Polahi itu boleh menikahi ibu kandungnya sendiri. Dalam pandangan Islam itu haram, berdosa. Ayatnya jelas, An-Nisa 23. Dalam pandangan Kristen bagaimana Bang? Pandangan Kristen tidak diperbolehkan. Ayatnya Bang, silakan ayat berapa? Kalau saya tunjukin ayatnya jangan saling menghujat ya. Enggak. Tunjukkan Iya. aja, Bang. Tolong dibuka Imamat 18 ayat 6 sampai selanjutnya. Imamat. Bacalah. 518 ayat 6 mau dibacanya kita satu perikop sampai selanjutnya. Nagas Harus yang poinnya aja. Poin. Imamat 18 Poinnya. ayat 6 sampai 9. 6, 7, 8, 9. Kau baca Itu- sendiri 4 ayat. Baca, kami dengarkan. Baca. Kalau saya baca nanti nggak bisa saya tampilkan. Bible-mu mana Bible-mu? Enggak, Bible-mu. Bible. Enak aja disuruh kita baca 4 ayat. Satu ayat kau oke lah aku bacakan. Ditunggu Bacalah, sebentar ya. 4 ayat. Buka Bible ya. Ya, ambil Bible-mu. Oke, sebentar ya. Ya. Jadi ngambil kitabnya Yahudi ya. Gak apa-apa. Gace. Karena memang Kristen nggak dong. punya ini. Cair. Thank Kristen you. nggak ada- Berkah selalu. nggak punya aturan, Masya harus Allah, ngambil kitabnya orang saudaraku. dulu. Kan memang mereka Spanyol, Pak Di. Separuh Netizen ini memang adil ya. Kesejahteraan bagi para debater seluruh Indonesia. Adil mereka, Masya Allah. Thank you. Siap-siap lah kalian. Kalau orang Sumatera ada kumpul, kau tengok lah Pak Desugi suaranya. Belum lagi Pak Desugi ini Bibel berjalan. Bang Leo, thank you. Astagfirullahaladzim. Lama kalian kan gak dengarkan Pak De ngomong kan? Lama kalian gak dengarkan Pak De diskusi kan? Siap-siap lah kalian. Belum lagi nanti Pak De ngambil ayat di mana Tuhan kalian mengambil istri orang. Ngeri tuh kalau Pak De dan menunjukkan ayat itu ya. Ya Oten, Tuhan kau ngambil istri orang ya Ten ya. Siap-siap lah kalian Ten. Aduh Ten, gak sabar aku Ten. Cepatlah Taurus, lama kali. Tapi kenapa mereka Terus? lari ke perjanjian lama Pak D, sementara hukum Taurat Iya. membatalkan. Ini kan kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Mereka juga dibatalkan Spanyol. hukum Taurat. Nah, dalam Efesus 2 ayat 15, ini udah dibatalin semua ini. Kata Paulus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kata Paulus ya, di situ dengan matinya sebagai manusia di tiang salib ya melenyapkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Udah gak berlaku ini sebenarnya. Ya bacakan. Oke, besarkan. Bacakan. Udah bacakan aja, bacakan. Biar nyata. Udah bacakan. Oke. Itu ada Bibel berjalan di samping. Bacakan. Itu imamat berapa? Imamat berapa Bang? Imamat berapa? Imamat 18 ayat 6. Ya, bacakan. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat atau menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu dan ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Di ayat 7 itu ada tertulis. Oke. Dah? Udah. Itu perintah untuk siapa, Bang? Jadi masih Itu perintah diturunkan untuk siapa? Kalian dari Itu tadi, perintah diturunkan untuk Israel siapa? Bu Guru. kalian dari tadi Bani Israel Bu Iya, Guru. itu perintah untuk siapa? Coba. Tar dulu. Ulangan 33 nomor 4 baca. Bani Israel Itu Bu perintah untuk siapa? Guru.
Darah. Dulu. Iya, Bicara satu-satu, Murid. jangan menang-menangan Coba, suara. Ulangan 3, iya itu perintah Jangan untuk siapa? menang-menangan suara, Ulangan jangan 3 nomor 4. suara. Iya, itu perintah untuk siapa? Ulangan Tadi kalian dengerin. membuka kitab Ulangan saya, 3 nomor 4. sepenggal. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaat. Bagi jemaat Israel, Guru Yakub. Bang, jangan langsung loncat ayat 6, Bang. Kau baca ayat 2, Bang. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Ya, jadi kenapa cuma peraturan ini doang yang diambil, sementara babi juga dimakan? Itu tertulis di dalam kitab Imamat 11. Sunat. Ah, kenapa cuma ini doang yang diambil? Kamu dian babi enggak, Bang? Kau makan babi enggak, Bang? Bisa. Makan Pak Guru. Kau makan babi enggak, Bang? Pak Sugi, bisa bicara satu-satu enggak? Apa? Bisa bicara satu-satu enggak? Bisa. Lah, memang satu-satu kok. Aku Pak Sugi ngomong, aku diam. Memang satu-satu. Saya jawab ya. Ya. Konteksnya apa Pak Sugi? Jadi kau ikut dari tadi nggak tahu siapa Zainal Arifin ini nelpon? Ujung-ujungnya konteks. Ujung-ujungnya konteks. Perikop. Judul. Kerembet kemana-mana. Konteksnya apa? Kita kerembet kemana-mana. Kalian bilang konteksnya apa? Konteksnya tentang hukum-hukum Torah kepada jemaah Yakub. Anda jemaah apa? Anda jemaah Paulus. Anda jemaah Paulus. Itu aturan Tuhan kepada jemaah Yakub. Anda jemaah Paulus. Paulus sudah membatalkan hukum Taurat. Ya kan, Efesus tertulis dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kemudian di Galatia 2, dengar dulu, dengar. Kan kau minta ini konteksnya apa? Konteksnya Galatia 2, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Oke, kau untuk berlindung di balik pertanyaan tadi lari kau kepada hukum-hukum Taurat. Aturan-aturan diberikan kepada jemaah Yakub. Tuhan berfirman melalui Musa untuk para Bani Israel, jemaah Yakub. Oke, kau jemaah Paulus, gak nyambung. Gitu ya bro ya, itu konteksnya ya. Berbicara tentang hukum-hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa untuk kaumnya itu Bani Israel, bukan kepada Bani Karesteng. Lanjut. Udah, saya jawab ya. Pertanyaan. Silakan. Jawablah. Pertanyaan Anda tadi, ada nggak tertulis di Alkitab larangan itu? Saya tampilkan, ada. Bukan itu pertanyaannya, Iya, Bang. untuk kalian. Kau siapa? Pertanyaannya Memang bukan itu itu, pertanyaannya, tapi kau kan Kristen. Pertanyaannya gini, ada menurut pandangan Kristen adakah larangan? Kan gitu. Aneh kalian itu ya. Kalian Kok bilang aneh? di Al-Quran. Kok aneh gimana Kristen loh? Kalau Kristen berarti perjanjian baru. Ngerti perdebatan nggak satu-satu kalau ngomong? Gue belum selesai ngomong. Terus mulu. Lah, kau udah salah. Kau udah framing duluan, udah salah kau. Kita nggak ngomong ada nggak tertulis di Alkitab. Ya pertanyaan saya, bagaimana menurut aturan Kristen? Orang belum selesai ngomong lu ngocos mulu. Lah, kau tadi salah. Saya meluruskan. Mulai tantrum, tanda-tandanya tuh. Udah Bundara aja ngomong, saya diemin sampai selesai dia ngomong. Ya iya, makanya jangan salah ngomong biar nggak disaut. Gih, Lanjut. jadinya keroyokan ente. Lanjut. Sekarang jawab di mana hukum-hukum Torah itu untuk Bani Paulus, untuk Bani Kristen. Sekarang Silakan. pertanyaannya bukan itu tadi.
Lah, Tadi kan pertanyaannya itu bukan kau itu. bawa, padahal Jangan itu ya. kan untuk Bani Israel. Kau kan bawa itu, padahal yang ditanya Bani Kristen. Saya bicara dulu, Sekarang Bunda. sekarang kau jawab, di mana hukum-hukum Torah itu untuk Bani Kristen pengikut Paulus? Silahkan Bang. Bunda, konteksnya bukan itu kalau menurut Nah, saya. hukum-hukum kan Bentar, hukum bentar, Torah. Mama. Saya yang nanya tadi konteksnya peraturan Kristen. Ah, silakan Pak De. Peraturan Kristen yang saya tanyakan tadi. Tadi kan saya bilang begini, dengar dulu Bang, biar kau tidak salah Bang. Di Sulawesi Gorontalo ada suku Polahi. Yang namanya suku Polahi itu melakukan perkawinan dengan ibu. Dalam pandangan Islam haram, berdosa. Bagaimana pandangan Kristen? Itu yang saya tanya. Pandangan Kristen. Silakan. Udah, saya jawab ya. Jangan nyerocos lagi ya Pak Sugi ya, saya diem loh. Tadi dari awal sebelum Pak Sugi naik, ya, sebelum Pak Sugi naik, pertanyaannya Bunda Esti ini, ada nggak ayatnya di Alkitab? Karena di Al-Quran ada konteksnya, ya. Coba tunjukkan di Alkitab, ada nggak ayatnya? Saya bisa tunjukkan, ada. Entah itu untuk siapa, pokoknya ada di Alkitab tertulis seperti itu. Udah titik, clear, selesai. Oke, saya ikutin kamu. Kamu makan babi nggak? Nggak usah Kamu nyerocos makan ke babi babi. nggak? Lah, enggak. Kamu makan babi nggak? Saya ikutin kamu. Kamu makan babi nggak? Saya makan babi. Hah? Lah, di dalam Alkitabmu, di Perjanjian Lama dilarang makan babi. Kenapa kau makan? Rasain kau. Itu ada suatu. Di Mama 11. Mampus kau. Imam benar. 11 dilarang makan babi. Kenapa Nah. kau makan? Kenapa kau makan babi? Saya jawab. Gak ada, dengar dulu. Kenapa kau makan babi? Oke, Saya jawab nggak? Saya jawab nggak? Ya, jawab. Mas Ugi jangan nyerocos ya. Saya jawab nih. Di Perjanjian Lama dikatakan tidak boleh bermakan yang berkuku belah. Berarti babi juga tidak diperbolehkan. Tetapi di Perjanjian Baru setelah Kristus, Ah, inilah. 14:26, nah, kau bawa kan? Lukas 14:26. Nah, nih, bacakan sama kau ya. Nah kan, dia gini, mau enaknya aja. Giliran dia ini bawa ke ini. Lukas 14:26, bacakan sama kamu. Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, membenci bapaknya, ibunya, istri-istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki, dia tidak pengikutku, kata Yesus. Nah, kenapa kau pakai Perjanjian Lama? oke, saya kontak Sementara kata Yesus, kalau kau gak benci bapak kau, gak benci mama kau bukan pengikut Yesus. saya jawab. Kenapa kau pakai Perjanjian Lama? Mampus kau, kena lagi kau kan? Apalagi Enggak. bela kau. Mau lari Mampus kemana kau. Saya jawab ya mampus kau. Ngamuk dia. Saya jawab. Enggak, ini gini, saya tambahi dulu. Bentar, saya tambahi. Saya tambahi dulu Bang. Coba baca Galatia 2. Galatia 2, tidak seorang pun diperbolehkan karena melakukan hukum Taurat. Itu kata si Paulusmu. Nah, kenapa kau masuk di hukum-hukum Taurat tadi itu? Tuhan Gini, berfirman kepada Musa. Saudara Ma, Hukum Taurat hukum itu untuk Taurat. jemaah Yakub. Bentar. Hukum Taurat menurut Paulus itu sampah. Filipi 3 ayat 8. Ah, bener. Kenapa masih kau pakai? Dilarang menggauli ibumu. Hah? Sementara kau di Perjanjian Baru, kenapa kau pakai Perjanjian Lama? Ketika di dalam Perjanjian Lama dilarang makan babi, kau alasannya di Perjanjian Baru boleh makan babi. Di Perjanjian Lama dilarang mengawini ibu, di Perjanjian Baru seharusnya boleh. Kenapa? Karena menurut Paulus hukum Taurat sampah. Satu, menurut Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15 hukum Taurat dan segala ketetapannya sudah dihapuskan. Galatia 5 ayat 2 dan seterusnya, kalau kamu menjalankan hukum-hukum Taurat, Yesus tidak berlaku bagimu. Gimana kau? Silakan. Bicara ya Bang Sugi ya. Sekarang gantian ya Bang Sugi. Ya udah lanjut. Berarti Oten ini mau yang enak-enak aja ya. Satu lawan 3 sih susah. Mau yang enak-enak ya Bang ya. Ngamuk dia. Bang, Kan? Ngamuk dia. mau yang enak-enak aja ya giliran. Oke, lanjut Baik, Bang. nyerocos yang gini. Yang ini kan nyerocos lagi yang ini. Ya Ailah, Jangan gimana? emosi lah. Ayolah, ngomong.
Gua ngomong baik-baik, yang ono ngomongnya udah mampus bahasanya. Bahasa perang. Perang dasar. Enggak lah. Biasa bang, orang Sumatera bang. Kau ini kayak nggak tahu aja orang Batak bang. Udah biasanya itu. Kalau orang Jawa Timur ganto, itu udah biasa. Di Sumatera mampus, sudah biasa bang. Kayak gitu aja baperan kau. Kalau di Kristen ajarannya damai sejahtera. Kalau di Islam ajarannya Wah, Kata siapa siapa yang menjajah Indonesia? Yesus, jangan Menjajah kamu datang Indonesia. untuk membawa damai, bukan kataku melainkan pedang. Aku akan membawa permusuhan. Oke. 5 lawan 5. lawan buktinya. Kita bukti nyatanya ya. Kita bukti nyatanya. Selama Bukti ini nyatanya yang menjajah itu siapa? selama ini Arresting Pak De. Membawa damai, menjajah itu bawa damai atau enggak tuh? Negara mana yang tidak pernah Tidak. menjadi korban Kristen? Hah? selama ini Negara mana yang tidak pernah menjadi korban penjajahan Kristen? Bom Bali. Nah itu baru sedikit bang, baru sekuku hitam kalau kita bandingkan dengan penjajahan yang dilakukan Belanda 350 tahun. Hah? Nyahok lo. Hah? Bicara sama orang-orang begini. Kena seka kau, ketapol balik kau kan? Katanya Kristen bawa damai, tapi Yesus apa? Barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan, dia tidak layak bagiku. Intinya Satu lagi. Jangan kamu sangka aku datang membawa damai, bukan kataku, aku datang membawa pedang. keras-keras Satu lagi Pak De, satu lagi data. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus Bang? Dengar kata Yesus kata Yesus di Lukas 19:29. Bagi seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah kemari, bunuhlah di hadapan mataku. Kejam kali. Nah itu Lukas 19:27. Sok-sok kau jual-jual kasih-kasih. Nenekmu kiper. Kalian bisa Bunuhlah di depan mataku. Itu perintah Tuhan itu. Bagi seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah kemari, bunuhlah di depan mataku. Kejam kali kan? Jangan kau jual ajaran kasih kepada kami. Kalian itu karesteng menjajah negara ini 350 tahun. Di sini di tempatku, ya saudara-saudaraku, korban 40.000 jiwa itu perbuatan kafir karesteng, dikubur hidup-hidup tuh. Oke, kami darah pahlawan. Oten. Negerian suara. Iyo, karena kamu itu botol. On, sok-sok jual ajaran kasih. Ya, Kau jangan jual ajaran kasih ya kepada kami ya. Kami ini keluarga pejuang. Kau itu tanya dulu kakek nenekmu, jangan-jangan kau keturunan penjajah. Katanya nenekmu dulu kakekmu. Kakek, kok kenapa aku bisa Kristen, kek? Kenapa kita Kristen, kek? Jangan-jangan kau dulu itu pengkhianat, berteman dengan penjajah. Tanya kakekmu itu ya. Jadi please jangan bawa ajaran kasih ke kami ya. Kalian itu agama penjajah. Suara mana tuh? Iya, karena kau itu jual kasih di sini. Tutup kau kasih. Penjajah kau agamamu. Gini bang, tanya nenekmu, kakekmu, kakek, kok kau bisa Kristen kek sampai menurun ke aku? Jangan-jangan kau dulu penjajah, berteman penjajah kakek. Jangan-jangan kita dulu ini pengkhianat. Oke, tanya ya sebelum kau bawa ajaran kasih ke kami. Dasar, saya ini keturunan pejuang yang macam-macam bawa kasih yo. Ngebom di mana-mana gitu semua. Ya itu kau itu menjajah 350 tahun negara ini. Sekarang kau menikmati. Jangan-jangan kau dulu pengkhianat bangsa. Yang ngebom Ya, jangan-jangan kau dulu pengkhianat bangsa. Tanya kakek nenekmu, kenapa kau bisa karesteng? Tanya. Kakek nenekmu kenapa bisa karesteng? Dasar kasihan deh lo. Jual kasih, para kasihnya kau sampai sekarang nggak ada. Di mana-mana kalau kalian mayoritas, kalian menindas. Oke, lanjut. Kasih kau jual di sini, nenekmu kiper lah. Bikin emosi. Oke, ini judulnya kehalang muka aku. Kita jadi Roy, selamat siang Roy. Roy, Kristen Islam. Kristen. Oke, Gibran Siregar, selamat siang.
Oke, pada kalau kita lihat tadi ya, aku ini ya tambahin sedikit ya mengenai mereka bawa perjanjian lama. Kalau dia mau pakai perjanjian lama, pakailah semuanya. Di dalam perjanjian lama ya, di dalam hukum Taurat pertama dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Itu yang kedua. Lalu kenapa ada tuh Yesus? Jadi kalau kalian tuh konsisten pakai perjanjian lama, perjanjian baru. Ini kalau enaknya mana? Perjanjian baru enak pakai. Perjanjian lama enak pakai. Itu namanya suka-suka gaul, dong. Oke, Rai. Ini temanya sebenarnya hidung oten menjijikan. Tapi Bang Faro membawa tadi statement itu di mana tertulis di dalam Hidup, Bible. Bun. Hidup. Bukan hidung. Hidup oten, oh ya. Hidup, oten hidup. menjijikan. Bukan hidup. Nah, sementara tadi Bang Faro membawa statement yaitu di mana di dalam Bible Bu larangan untuk menikahi ibu kandungnya. Kristen ini ya, untuk Kristen, di mana dilarang untuk menikahi, mengawinkan ibu kandungnya. Silakan. Di mana Itu Kristen. dilarang apa, Bu? Dilarang mengawinkan ibu kandungnya. Mengawini bukan mengawinkan. Apa nih ngomong salah-salah? Mengawinnya mengawinkan beda ya Pak. Mengawinkan berarti bukan Dilarang hidungmu kau mengawini. kawinkan dengan orang lain. Dila, di mana larangan mengawini? Mengawin. Berat kayaknya nih ya. Nggak di gini loh Yang Bang. itulah judulnya itu ngeri. Ini Bang, di Gorontalo suku Pulahi itu kan melakukan incest tuh perkawinan sedarah. Ya kan, termasuk mengawini ibu kandungnya sendiri. Nah, dalam pandangan Islam jelas itu tertulis haram dalam kitab di dalam An-Nisa 23. Dalam pandangan Kristen Bang ya. Gimana Bang? Ya, Aku mau dulu Kak Isti, Bunda Rama dilanjut. Iya, Pade. Siap Pak De. Doakan kami Pak De ya, sehat selalu. Silakan Roy. ya setahu saya juga di Kristen itu juga dilarang itu. Enggak di mana tertulis, Bang? Saya pernah Di mana dengar, tertulis? saya pernah dengar di perjanjian lama itu bahwa itu dilarang. Di mana di perjanjian lamanya, Bang? Kitab apa gitu, bilangan atau kitab apalah begitu. Itu Cuman- ini, Bang. Saya kasih tahu ya. Jadi saya tanya untuk Kristen, Bang. Secara etika Kristen pun itu kan memang salah gitu, yang kami pelajari sih. Bang, yang saya tanya di Kristen, Bang. Saya bilang Kristen. Kalau Abang pakai perjanjian lama itu Iya. kitab Yahudi. Kitab Yahudi. Kalian Iya. nyolong. Kalau kamu pakai perjanjian lama, Bang, di perjanjian lama itu dilarang makan babi. Kau makan babi enggak? Makan. Perjanjian lama nggak boleh makan babi. Kenapa kau makan? Iya. Oke. Iya. Perjanjian lama itu Coba. kan ada sejarah historisnya dulu, Kak. Apa sejarah storiesnya? Jadi pada zaman dulu babi itu sebenarnya bukan peliharaan, tapi itu binatang yang berkeliaran. Kita Sehingga dalam Bible, di mana di situ dalam Bible babi itu bukan peliharaan. ya ini mau saya jelaskan. Jadi ini pengajaran kami dapat yang kami sampaikan gitu. Kalau mau terima ya enggak, ya apa-apa kan gitunya. Jadi tapi beda dengan zaman sekarang begitu, yang sudah terawat, yang sudah nah itu. Dulu berkeliaran dan makannya sembarangan, kotor, jijik gitu. Sehingga Allah melarang itu untuk apa? Untuk menjaga kesucian kesehatan jasmani manusia pada zaman itu. Nah, kalau dari sisi kesehatannya begitu, Kak. Oh, berarti sekarang Sehingga diperbolehkan makan babi. Iya, Sekarang saya diperbolehkan makan babi.
Iya, iya, saya dengar juga orang kita Islam kalau di hutan tersesat nggak ada lagi makanan, babi pun dimakan kok, betul nggak? Jangan bawa gitu bang, itu sama dengan vaksin. Enggak, betul nggak Itu begitu? sama dengan vaksin. Iya, Betul nggak? dengerin dulu, dengerin. Ini saya dengar bang, dengerin. Sama dengan vaksin. Jadi sebenarnya ini vaksin ini bisanya ada obat. Obat ini Iya. mengandung B2, Iya. mengandung babi. Terus kalau lagi gawat darurat di rumah sakit, Ya, nggak ada obat lain selain babi itu yang kau makan. iya. Ya boleh. Daripada kalau kau tidak makannya, kau akan mati. Jadi Lalu apa- boleh. Makanya lalu Islam itu dipermudah, bukan dipersulit. Lalu apa permasalahannya? Udah. Kalau endingnya boleh, kenapa harus tidak boleh? Permasalahannya adalah saya minta di mana datanya dilarang mengawini ibu kandungnya sendiri. Permasalahannya itu. Di jadi mana? ditambah- Dan kau tidak membawa data. Kalau Jadi kau tetap- membawa data di perjanjian lama, kamu ngomong saya diam. Kenapa giliran saya ngomong kamu ikut ngomong? Sementara Iya, jadi di perjanjian lama, kalau kamu memakai astagfirullahaladzim, kalau kamu memakai perjanjian lama, sementara di perjanjian baru di Lukas 14:26, kau harus membenci mamamu. Iya, Perjanjian lama untuk Yakub, keturunan Yakub. iya, Di perjanjian baru justru kau disuruh membenci mama bapakmu. iya. Ya, jadi kau nggak usah membawa kitab seenak jidatmu. Di perjanjian lama kau tidak boleh menuhankan Yesus. Di perjanjian baru Yesus yang tidak ada katanya dia Tuhan kau tuhankan. Oke, biar saya Apalagi storynya? biar saya jelaskan. Nah, di Boleh. perjanjian lama Yesus tidak Tuhan. Yesus Oke. tidak ada di perjanjian lama. Tuhan yang sesungguhnya adalah Elohim. Kenapa di perjanjian baru kau menuhankan anak orang? Iya, biar saya jelaskan gantian dong. Nah, jelaskannya sesuai data ya. Iya, sesuai data. Ya, di mana? Ya, silakan. Oke, tadi yang pertama kakak nanya tentang membenci ibu, katanya di perjanjian baru kan? Iya, di Ya. mana untuk orang Kristen dilarang mengawini ibu kandungnya sendiri. Di perjanjian lama kan ada itu sebenarnya larangan kau untuk mengawini istri. Kristen, onde mande. Iya, ada di perjanjian lama, Kak. Kristen. Maksudnya kakak ngerti nggak Kristen itu apa? Perjanjian lama di mana ada orang Kristen? Oke, kakak ngerti nggak Kristen? Nah, kan lari lagi nggak pengikut Kristus? Enggak, Mana iya. datanya? Oh, mampus Iya. kau. Mana datanya? Mana datanya? Dalam kitab kisah Mana para rasul. datanya arti Kristen pengikut Kristus? Mana? Mana datanya? Mana datanya? Iya, dengar dulu, jangan emosi, Kak. Inilah kita. Ya. Kalau apa ini, jangan emosi, kan kita menjelaskan. Kita bukan mau menang sendiri. Main data, jangan menjelaskannya modal congor. Kita mau bertanggung jawab Main tentang data. iman kita. Ya, main data, main Iya. data. Kalau modal congor, aku pun bisa. Modal kemarin congor, aku tengok bapak kau mabuk-mabukan, modal congor. Main Itu data, kan di berat. mana datanya? Ini itu kan modal congor yang nggak berpengetahuan. Kayak ini kan berpengetahuan kita ini. Lah, kata siapa nggak berpengetahuan suka-suka aku lah namanya modal congor. Ayo, mana datanya? Arti Oke, daripada oke, Kristen oke. pengikut Kristus. Jadi di dalam Tunggal Kisah Para Rasul, KPR, di situ pertama kali keluar kata Kristen. Oke, yang artinya orang-orang percaya kepada Kristus. Itu arti Kristen, Kak. Lalu kakak Di bilang, mana tadi kau bilang Kristen itu pengikut Kristus? Di mana datanya? saya harus Di mana datanya? Alkitab lagi nih. Kristen. Oke, sambil saya cari ini, Kak. Saya sambil buka data ini. Ya, carilah, cari. Nah, lalu tentang membenci ibu tadi, Kak, itu juga harus ngerti kita. Dia cari dulu datanya, cari dulu datanya. Kau bertanggung jawab kan? Kau bilang kau bertanggung jawab dengan kata-katamu. Carilah. Iya, Mas Bos, kalian ini saya buka dulu. Iya, cari aja, nggak bisa kau tuh, nggak bisa. Kau cari dulu. Tentang membenci ibu tadi saya juga mau jelaskan ini.
Iya cari dulu datanya. Kayak mana kau sambil mau cari data sambil ini? Cari dulu. Nah. Oke, siapa dulu ya? Jibril, selamat siang. Kristen Islam. Nah ini oten-oten nih. Assalamualaikum Ito, aku nyanyi Ito. Siapa? Jibril biasa Ito, Salahi. Assalamualaikum. Nggak tahu. Oten, waalaikumsalam. Oten-oten naikkan dulu teki. Nanti Roy. Jadi Kristen itu pertama kali di Kisah Para Rasul, Kak. Jadi Kristen pertama kali kisah para rasul. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Itu Bilang pertama lagi kali. kisah rasul pas 11. Iya, di Antioquia murid-murid Iya. itu pertama kalinya disebut Kristen. Iya. Arti Kristen pengikut Kristus itu di mana? Kasihan ini. Iya, Bun, Paulus. dia ini jemaat pelan-pelan. Oh iya, di mana? Arti daripada Kristen adalah pengikut Kristus. Regar ini tadi udah kunek noise dia. Moderator Regar ini tadi udah kunek noise sekali dia. Moderator Regar noise sekali Regar. Mana Roy? Itu perkataan Paulus Roy. Iya, Di Antioquia pertama kali disebut Kristen. Kristen. Nah, di Kisah Para Rasul kan? Kisah Para Rasul kan? Iya. Apa hubungannya dengan perjanjian lama? Kisah Para Rasul perjanjian baru. Apa Iya. hubungannya dengan perjanjian lama? Ya apa hubungannya di perjanjian lama? Perjanjian lama dengan Apa perjanjian hubungannya? baru itu saling Di berkesinambungan. mana perjanjian lama orang-orang beragama Kristen di mana? Di mana? Oke. Iya. Ya. Iya, biasa bicara dulu ini. Nah, jadi memang kata Kristen itu ada di perjanjian baru, betul. Nah, perjanjian lama itu kan orang-orang Yahudi, betul? Betul sekali. Iya. Artinya yang dilarang mengawini ibu kandungnya itu adanya untuk orang Yahudi. Pinter. Pertanyaan kakak tadi apa deh? Pertanyaan kakak, di mana data dilarang mengawini ibu Oke. kandungnya? Agama enggak Oke. Yahudi? Hah? Yahudi agama atau enggak? Astagfirullahaladzim. Enggak usah pakai astagfirullah, jawab aja. Kok ngamuk deh. Enggak, karena Dengerin deh ya. Nah. Yahudi itu adalah suku Yahudi. Iya. Kita perjanjian lama sudah kau Iya. akui untuk orang Iya. Yahudi, Itu bukan kakak untuk tahu. orang Kristen. Kau Iya, sudah Kristen- mengakui deh. Kristen kan Ya. Kristen Nah. tadi agama kan Kristen kan, bukan suku kan? Nah, Sioda di perjanjian lama, di mana ada orang agama Kristen deh? Di perjanjian lama. Iya. Jangan nangis. Di perjanjian lama, di mana ada orang Kristen, agama Kristen dituliskan di mana deh? Agama Yahudi atau suku? Di mana tertulis di dalam Biblemu perjanjian lama ada tertuliskan agama Kristen di mana deh? Kristen itu Di mana? ada di perjanjian baru kah? Pengikut Kristus? Kan sudah kau akui Kristen ada di perjanjian baru. Iya. Sudah. Iya. Dan perlu kau ketahui Kristen itu bukan agama tapi organisasi, kata saudara imanmu. Sudah. Saudara Enggak. imanmu. Iman saudaramu. Dengerin, kau sudah mengakui deh perjanjian lama itu tidak ada agama Kristen. Dan kau sudah mengakui perjanjian lama adalah kitabnya orang Yahudi. Iya, bukan Udah. agama Yahudi, Iya, tapi iya. suku Yahudi. Nah, sementara pertanyaan saya, di mana tertulis di dalam Biblemu dilarang mengawini ibu kandungnya orang Kristen? Orang Yang saya Yahudi. tanya untuk Kristen. Ih,
Astagfirullahaladzim, dipitnahnya orang Yahudi. Mana datanya orang Yahudi agama banyak Kristen sekarang? Kalau kakak mau main-main, kali fitnahnya. kalau kakak mau main-main ke Israel, Kau jangan main fitnah, jangan sampai ku panggil ya. Buat netizen di bawah, panggilkan Bang Billy Yahudi biar dibalik dia. Kalau Dipitnahnya orang Yahudi katanya sekarang banyak agama Kristen. Panggilkan Billy Yahudi. Makanya kak main-main lah ke Yahudi sana. Bang, Justru Bang. ya aku Bang, kalau Yahudi bang itu bukan Kristen bang, Yahudi Kristen. Iya, Yahudi tapi ibadahnya orang ke sinagog Yahudi bang, Kristen, Kristen Bang. ibadahnya ke gereja. Jangan kau campur-campur. Iya, banyak orang Yahudi yang sudah Kristen bang. Astagfirullah. Ya artinya dia bukan Yahudi lagi. Dia kan? Ya izin Pak D ya. Pak D, kita buka datanya aja dulu. Kita tunjuk ya, apakah Yahudi itu ya? Bang Faruk, Apa kata orang Yahudi? Apa kata orang Yahudi tentang Kristen? Bagaimana sikap Yahudi terhadap Kristen? Ini. Iya. Talmud, pasti Talmud tuh di bawah Talmud. Wih, Diludahin ya. Diludahin. Kristen diludahin. Oh, videonya ya. Ya, itu pertama sikap mereka ternyata terhadap Kristen. Ya, Kristen itu diludahin. Sekarang kita tanya, kita dengar pendapat rahib Yahudi terhadap Kristen. Kita dengar ya pendapat rahib Yahudi terhadap Kristen. Tengok. Iya bang. Ya, bentar. Kenal udah kudus. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. So it's a paradox. And the Christians believe in the Trinity. Whatever that's supposed to mean. But it's a part of it is their God. They see the color. Bagian dari penyembahan berhala. Ya, ketuhanan Kristen ditertawai sama Yahudi, katanya kan ya. Iya. Yahudi mana tertawai dah nih. Tapi terhadap Islam kita memiliki kesamaan. Bilang lagi ya Dinda ya, tengok ya Dinda ya, dengar apa kata dia. Nama Allah diambil dari Eloha. Apakah Kristen? Eloha, yaitu kita menggunakan kata itu sepanjang waktu. Kita memiliki Tuhan yang sama dengan orang Arab. Kami percaya pada Tuhan yang sama, kata dia. Jadi ini paradoks bahwa orang Kristen percaya pada Tritunggal. Tengok ya. Atau apapun itu. Tetapi itu adalah bagian dari mereka. Tuhan mereka itu Jesus Christ yang kami menyebutnya. Ditertawakan. Ini jadi itu bukan keyakinan kita, kata dia. Itu bukan keyakinan kita. Iya betul. Yahudi saja mengatakan itu bukan bagian. Iya. Betul Bu, Bukan keyakinan dari mereka. Saya mau jawab ini bisa Iya nggak? betul katanya pula lagi. Iya, saya mau jawab ini bisa nggak? Ya silakan Dinda, silakan. Oke, kenapa saya Silakan. bilang Kami kasih kamu kesempatan untuk mempermalukan dirimu, silakan. Iya bang, makasih bang ya. Tapi iman saya tidak mempermalukan saya bang. Oke. Jadi begini bang, Sian Ipar, aku orang Bataknya aku bang. Bah, jadi curhat. Samanya bang. Aku marga Siloba hutang. Karena aku tengoknya marga Abang Sian Ipar ini. Karena aku tengoknya marga Abang Sian Ipar ini, makanya oke lah. Tapi begini. Oke lah sih, oke lah. Orang Yahudi memang mereka tidak percaya tentang kedatangan Yesus. Itu perbedaan kami dengan mereka. Tadi kau bilang Yahudi Kristen. Benar dulu bang. Kok jadi berubah? Apa tadi kau bilang Yahudi sekarang udah Kristen? Ya, aku mau bicara ini, bisa nggak? Nah, jadi gini. Sekarang aku tanya sama bang, orang Islam ada nggak yang percaya Yesus? Orang Nggak ada. Islam ada Kang yang nggak percaya Yesus. Nggak ada percaya Yesus Tuhan, nggak ada. Kalau percaya Yesus utusan ada. Oke. Maksudnya ada nggak orang Islam yang sudah pindah agama karena percaya Yesus? Ada, murtad namanya, bukan Islam lagi.
Oke, itu Nah, murtad Pak kan? De, korelasinya pertanyaan dia ini dari data, dari video yang kutunjukkan tadi apa? Enggak tahu Bang. Gini Bang, aku mau Apa korelasinya pertanyaanmu dengan kau di Buddha Yahudi apa? Iya, dengar dulu biar aku hubungkan. Bisa nggak saya bicara? Kalau nggak saya keluar dulu nih. Nggak enak kalau Keluar kau, Keluar lah, keluar. tadi. Keluar kau, keluar. Sosokan kali kau. Sosokan keluar. Yang kau pikirnya hidup kau itu bermanfaat bagi kami? Nyemain bumi Kenapa dikeluarin? Orang dia mau keluar. Dia ngancam dia. Dia mau keluar. Oh, dia aja mau keluar. Oke. So penting Ngancem-ngancem. pula dia kan bukan siapa-siapa.